Departemen Kesehatan Palestina menyatakan 2 orang Palestina terbunuh pada Sabtu malam waktu setempat dalam sebuah serangan udara Israel di Gaza. Tensi jalur Gaza meningkat drastis pasca Trump menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dalam serangan udara tersebut, pasukan pertahanan Israel menyatakan target serangan Israel adalah fasilitas milik Hamas, sebuah kelompok di Palestina yang mengendalikan kota Gaza. Fasilitas tersebut dihantam roket pada Sabtu pagi dari selatan Gaza. Kondisi semakin memanas dengan pertempuran antara tentara Israel dengan demonstran Palestina di jalur Gaza akibat serangan udara dini hari. Puluhan pemuda Palestina melemparkan batu ke arah tentara Israel. Tentara Israel merespon dengan melepaskan tembakan. Sedikitnya 10 orang terluka dalam bentrokan ini. Di sisi lain kota, warga Palestina membakar dan melemparkan bom api ke arah tentara Israel. Gas air mata pun ditembakkan untuk membubarkan para demonstran. Dan kami terhubung melalui sambungan Skype dengan Hussein, aktivis kemanusiaan Spirit of Aqsa di Gaza, Palestina. Selamat siang waktu Indonesia. Mas Hussein, bagaimana situasi keamanan di Gaza pasca serangan udara di Israel kemarin? Ini bisa digambarkan situasinya terkini saat ini. Oke, selamat pagi Mas Aldi. Jalur Gaza masih mencekam, meskipun saat ini pukul 7, masih terlalu pagi, namun pesawat tanpa awak milik Israel atau yang dinamakan dengan drone masih terus mengitari langit Gaza. Sejak sampai tadi malam pukul 9 kurang lebih, bentrokan masih terjadi di antara pemuda Gaza dengan militer Israel di perbatasan. Dan Departemen Kesehatan Palestina di jalur Gaza sudah mengkonfirmasi sedikitnya ada 85 korban luka sejak kemarin dari berbagai bentrokan yang terjadi. Mas Hussein, kemudian ini korban luka tadi Anda katakan ada 85 dan nampaknya ini akan lebih lagi mengingat korban luka ada di tepi barat dan juga Gaza. Bagaimana penanganan korban luka saat ini baik di rumah sakit Indonesia maupun rumah sakit milik pemerintah Palestina? Korban luka ini ada yang dirawat di Medan langsung di lapangan oleh tim medis dan sebagian lain dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka yang cukup parah. Dan untuk korban luka yang berasal dari jalur Gaza bagian utara, semua dilarikan ke rumah sakit Indonesia yang memang merupakan rumah sakit terbesar di jalur Gaza utara. Dan update terakhir yang saya terima bahwa kurang lebih 15 korban luka tembak peluru tajam Israel masih dirawat inap di rumah sakit Indonesia untuk mendapatkan perawatan. Ya, Mas Hussein, kemudian ini bagaimana respon dari pemerintah Palestina terhadap serangan ini? Apakah Anda mendengar akan adanya misalnya serangan udara susulan begitu yang dilakukan oleh tentara Israel ataupun Hamas yang akan melakukan serangan balik terhadap tentara Israel? Bagaimana? Apakah ada kabar-kabar terkait hal ini? Kabar yang sampai ke telinga kami di sini bahwa kemungkinan kalau kondisi ini terus seperti ini, maka potensi adanya agresi militer baru itu terbuka lebar berhubung gejolak unjuk rasa dan protes masih terus berlangsung. Dan sejak kemarin pun jual beli serangan antara para pejuang Palestina di Gaza dan militer Israel sudah mulai terjadi. Militer Israel juga sudah mulai melakukan serangan sejak kemarin, baik itu melalui udara, melalui darat dengan tank mereka, dan melalui laut dengan artileri mereka. Baik, Mas Hussein, saat ini tadi pagi hari waktu Gaza, Palestina, bagaimana kemudian aktivitas masyarakat di sana pasca serangan yang dilakukan kemarin malam? Ini apakah aktivitas perekonomian warga, pergerakan dan aktivitas sekolah misalnya ini masih berlangsung dengan aman di sana? Karena warga Gaza sudah terbiasa menghadapi situasi semacam ini, bahkan lebih buruk. Jadi bagi mereka situasi mencekam ini belum memasuki tahap di mana mereka harus menghentikan aktivitas mereka. Intinya mereka masih beraktivitas sehari-hari, yang sekolah masih dibuka sekolah, instansi pemerintahan masih bekerja sebagaimana biasa, pasar juga masih lalu lalang. Artinya belum ada kekhawatiran serius dari kalangan warga sipil di Gaza.
Kemudian apakah ada aksi demonstrasi ini untuk kembali menuntut Amerika yang menetapkan ibu kota Yerusalem sebagai ibu kota dari Israel dari para warga di Palestina? Selama Donald Trump dan pemerintah Amerika tidak menarik pernyataan satu pihak ini, maka dipastikan unjuk rasa akan terus terjadi setiap hari dan juga gelombang protes dan bentrokan diperkirakan akan semakin meluas dan yang kita takutkan bahwa jumlah korban dari pihak Palestina ini akan terus bertambah, baik itu korban jiwa maupun korban luka. Mhm. Baik, Mas Hussein, kemudian bagaimana ini antisipasi yang dilakukan oleh otoritas keamanan setempat apabila nantinya ada demonstrasi susulan atau serangan udara susulan? Apakah Anda melihat ada petugas-petugas yang berjaga di sektor-sektor publik di Palestina? Untuk di wilayah Yerusalem, Ramallah, dan tepi barat, ada pasukan pengamanan khusus bagi warga Palestina yang memang mereka kepolisian Palestina ini berada di bawah komando dari otoritas Palestina. Namun untuk di Gaza, karena tidak ada yang tidak banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi serangan udara misalnya. Tidak ada bunker-bunker khusus untuk menampung warga, tidak ada rumah perlindungan untuk menjaga mereka dari serangan tank. Jadi sejauh ini tidak ada persiapan khusus di Gaza, hanya ada instruksi dari pemerintah di Gaza kepada warganya untuk lebih berhati-hati dan berusaha untuk tetap di rumah kecuali memang ada keperluan untuk keluar rumah. Ya, kemudian Mas Hussein, ini Anda melihat bagaimana kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan udara yang dilakukan oleh Israel di jalur Gaza. Bagaimana rumah-rumah penduduk di sana? Apakah rusak dan apakah mereka bisa kembali ke rumahnya atau tidak setelah pasca serangan yang dilakukan ini? Meskipun eskalasi di Gaza sudah mulai meninggi, namun belum terlalu serius. Maka dari itu angkatan udara Israel pun dalam mentarget serangannya itu mereka masih sebatas lokasi-lokasi milik militer atau lokasi-lokasi para pejuang tempat mereka latihan. Belum mulai menyasar ke rumah-rumah warga atau ke bangunan medis. Namun yang yang kita lihat sejak 6 tahun terakhir di Gaza ini, ketika eskalasi sudah semakin tinggi dan sudah pertempuran antara dua belah pihak sudah berkobar, semua bangunan di Gaza tidak ada yang aman, tidak ada jaminan bagi siapapun untuk bisa selamat dari sasaran sporadis yang biasa dilancarkan oleh Israel menggunakan pesawat tempur bertipe F-16-nya. Ya, kemudian terakhir ini bagaimana dengan kondisi warga negara Indonesia di Gaza, Palestina? Saat ini juga termasuk Anda para relawan yang saat ini bertugas untuk membantu para warga Palestina di sana. Ingin kami sampaikan kabar baik kepada warga Indonesia di manapun berada. Kami warga negara Indonesia di Gaza saat ini dalam keadaan baik-baik saja, alhamdulillah. Meskipun 2 hari yang lalu sudah ada selebaran dari pihak KBRI Yordan yang menghimbau kami di Gaza untuk keluar dari Gaza karena khawatir hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kami di sini tidak bisa mengikuti instruksi tersebut karena kan kondisi kita yang diblokade. Satu-satunya pintu perlintasan yang bisa kita gunakan yaitu perlintasan Rafah yang menghubungkan antara Mesir dengan Gaza sudah beberapa bulan ini tertutup. Jadi yang bisa kami lakukan adalah tetap berada di Gaza dan meningkatkan kewaspadaan kita. Baik Mas Muhammad Hussein, aktivis kemanusiaan Spirit of Aqsa di Gaza, Palestina. Terima kasih atas informasi Anda dan tetap jaga keselamatan Anda dan juga para relawan di jalur Gaza, Palestina.